Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, pada perayaan Imlek, warga keturunan Tionghoa mulai berdatangan ke Wihara Dharma Ramsi, Kota Bandung untuk memanjatkan doa. Mereka silih berganti melakukan sembahyang untuk menghormati leluhur dan memohon keberkahan. Suasana hikmat menyelimuti Wihara Dharma Ramsi sejak pagi tadi. Umat silih berganti berdatangan ke wihara untuk memanjatkan doa menyambut tahun Shio Kuda api, maksud kami, yang melambangkan keberanian dan kecepatan. Dalam kepercayaan Tionghoa, elemen api yang bertemu dengan Shio Kuda dipercaya membawa energi yang meluap-luap, semangat kerja keras, serta perubahan yang dinamis. Makin ke depan makin bagus lagi ya, makin sukses. Semua yang dari usaha semua bagus, kesehatan lebih bagus lah, mudah-mudahan di tahun kuda sekarang ini. Dan saudara, perayaan Tahun Baru Imlek 2577 di Wihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok berlangsung hikmat. Umat silih berganti datang untuk berdoa di wihara tertua di Jakarta ini. Sejak pagi, Wihara Dharma Bakti di kawasan Petak 9 dipadati umat. Sambil membawa dupa, umat memenuhi pelataran hingga bagian altar di dalam wihara untuk sembahyang. Umat husuk memanjatkan doa, umumnya untuk memohon kesehatan, perlindungan, serta keselamatan. Ribuan umat ini diprediksi datang untuk bersembahyang. Di momen Imlek, Wihara Dharma Bakti akan dibuka hingga pukul 21 malam nanti. Imlek ini kan sudah 77 punya semua umat sembahyang untuk kesehatan dengan damai, dengan tenang ya. Kongsi Pak Cai ini semua kita selalu bikin sukses, pikiran apa supaya jalan dengan lancar. Kita cucu-cucu semua sehat-sehat semua, doanya begini kongsi Pak Cai gitu. Persiapan umat yang bisa datang ke sini? Kalau dihitung sih bisa ribuan ya. Ya, soalnya kita nggak bilang sekali, soalnya dia turut-menurut 24 jam kita buka Imlek. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Andika Pratama. Tifal, bagaimana proses persembahyangan di sana? Apakah umat masih terus berdatangan dan sampai jam berapa dibuka? Silih berganti umat melaksanakan sembahyang di Wihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok Jakarta Barat ini. Kalau mau dibandingkan secara jumlah, sebetulnya Ivo, ketimbang pagi tadi dengan kondisi jelang sore hari ini, lewat dari pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, jumlah umat yang datang untuk sembahyang agak berkurang. Tapi meskipun begitu, wihara akan tetap dibuka sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Itu tidak sebatas pada mereka yang akan sembahyang atau menjalankan ibadah di momen Tahun Baru Imlek 2577 Kongjili ini, tapi juga bagi masyarakat umum yang hendak berwisata melihat kegiatan lebih dekat, kegiatan sembahyang yang dijalankan oleh umat ataupun juga warga Tionghoa di wihara ini. Kalau bisa saya ceritakan sedikit, sebetulnya untuk suasana di sekitar Wihara Dharma Bakti ini, kemacetan itu sebetulnya hanya terlihat di sekitar menuju ke Jalan Kemenangan 3, persisnya di depan Wihara Dharma Bakti ini, karena ada kegiatan lalu lalang kendaraan masuk keluar wihara, ada yang akan parkir maupun juga pengguna jalan yang sebatas melintas di sini. Jadi untuk pengguna jalan khusus yang berada di sekitaran Petak 9 yang akan melintas di sini, pagi jelang siang tadi sempat terjadi kemacetan sedikit, ada ketersendatan kendaraan. Namun kalau keadaan sekitar lewat pukul 2 siang ini yang saya lihat secara kasat mata di depan akses utama wihara, lalu lintasnya sudah bisa dikatakan normal. Yang terlihat sekarang pun lalu lalang masih tetap ada umat yang akan melakukan sembahyang di sini, meskipun intensitasnya jauh berbeda ketimbang pagi sampai siang tadi, sampai di pukul 12 siang atau 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi sempat saya singgung bahwa kegiatan yang
paling dominan di sini tidak sebatas pada kegiatan sembahyang warga Tionghoa, tapi juga para wisatawan dengan latar belakang profil pribadi yang berbeda-beda. Kira-kira dalam rentang 45 sampai 1 jam ke belakang sebelum laporan langsung ini saya sampaikan kepada Anda, Ivo, saya bertemu dengan 3 orang yang mengaku sengaja berwisata ke sini, datang langsung ke sini sebatas untuk melihat lebih dekat kegiatan sembahyang di Wihara Dharma Bakti ini. Perlu dipahami juga bahwa Wihara Dharma Bakti ini dikenal sebagai bagian atau salah satu dari sekian banyak objek wisata di kawasan Petak 9. Petak 9 ini menjadi bagian wisata sejarah pecinan yang dikelola langsung oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak orang, tidak terlepas mereka yang akan merayakan Imlek maupun yang merayakan begitu, ini akan berlalu lalang keluar masuk ke area ini. 3 orang yang saya temui, ada sepasang sahabat asal Depok, Jawa Barat, dan salah seorang warga Bekasi bersama dengan temannya juga datang kemari. Beberapa orang ini yang saya temui kira-kira 1 jam yang lalu mengaku sengaja datang kemari untuk melihat lebih dekat lagi bagaimana warga Tionghoa ini menyambut Tahun Baru Imlek dengan sembahyang, melakukan kegiatan baik itu di lantai dasar maupun di altar utama Wihara Dharma Bakti ini. Ada beberapa yang mengaku tertarik dengan hal-hal yang bernuansa kebudayaan, entah itu masalah agama, kebudayaan secara umum dan hal-hal lain. Terutama ia juga tertarik untuk mempelajari lebih lanjut atau melihat lebih dekat lagi bagaimana cara umat ini bisa mensyukuri banyak hal, terutama menyambut Tahun Baru Imlek 2577 kali ini. Selain melihat lebih dekat, ada hal-hal yang dirasa lebih kuat lagi yang dirasakan, yakni belajar tentang memahami betapa beragamnya bangsa Indonesia ini. Mengingat kalau secara kasat mata yang saya lihat bersama dengan tim liputan yang sebelumnya juga sudah datang ke sini, ini profilnya tidak sebatas mereka yang akan merayakan Imlek, tapi juga warga biasa yang langsung masuk ke area wihara ini tanpa ada batasan-batasan yang terbilang cukup ketat. Mereka yang datang kemari mengaku tidak ada batasan khusus, tidak boleh menuju ke titik tertentu atau sudut-sudut bangunan tertentu. Mereka dipersilakan untuk eksplorasi selama itu tidak mengganggu kegiatan ibadah yang dilakukan umat selama berada di area wihara ini. Itulah yang menjadi berbeda kenapa kemudian wihara ini tetap ramai, tidak hanya sebatas untuk sembahyang tapi juga untuk kegiatan wisata sejarah pecinan itu tadi. Nah, dengan banyaknya kegiatan yang muncul dari pagi sampai siang ini, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai malam nanti, pengamanan juga masih tetap ketat dilakukan dari Satuan Polri, TNI maupun juga Satpol PP di sekitar wihara ini, Ivo. Baik, Tifal, terima kasih banyak atas informasi Anda. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung dari Vihara Dharma Bakti. Kita juga akan melihat bagaimana umat bersembahyang di Vihara Ekayana. Ada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan Aufa Farid di sana. Edwin, apakah umat masih terus berdatangan di Vihara Ekayana ini? Betul sekali, umat masih terus berdatangan, tidak ada berhentinya. Dari tadi pagi kami pantau, memang juga tadi pada pukul 10 ada sembahyang Imlek yang dilakukan secara bersama-sama seperti itu, yang dipimpin oleh para bante dan juga seluruh suku yang ada di Vihara Ekayana Arama di Duri Kepa, Jakarta Barat. Nah, untuk tahu seperti apa keceriaan lalu juga kebersamaan pun khusyuknya ibadah dan juga doa Imlek pada hari ini di hari Selasa 17 Februari 2026. Sekarang kita sudah bergabung dengan salah satu umat. Halo Koko Cici. Halo. Oke, ini dengan Koko sama Cici siapa dan dari mana nih tinggalnya? Oh ya, nama saya Mega. Ini Richard dari Jakarta Barat sinilah kita. Oke, dari Jakarta Barat ya, berarti memang dekat, nggak jauh. Nah, hari ini datang dalam rangka perayaan Imlek gitu ya, untuk sembahyang. Nah, kira-kira sama siapa aja dan apa yang sudah dilakukan di Vihara Ekayana? Ya, kita setiap tahun sih sebenarnya datang ke Wihara Ekayana itu bareng keluarga besar. Jadi kita memang sekeluarga itu tiap minggu juga datang ke Ekayana kayak gitu. Nah, kebetulan hari ini Imlek, jadi kita mau pai-pai sebentar di Wihara Ekayana. Terus ada sembahyang leluhur juga kayak gitu. Oke, kalau Korica sendiri hari ini datang bersama keluarga, bersama Cici juga dan anak-anak di sini. Kira-kira apa yang dirasakan kok dan makna Imlek di tahun kuda api ini bagaimana sih Koko melihat?
Oke, jadi ini sebenarnya selalu senang datang ya karena kan ramai gitu ya di Ekayana kan ya. Terus jadi ngumpul juga sama keluarga yang lain, datang pai-pai sama-sama. Terus kalau misalkan tadi ditanya makna ya kita berharap lah gitu ya, berdoa semoga di tahun kuda api ini juga banyak rezeki, semua diberikan kemudahan, kesehatan, dan ya semua yang kita rencanakan segera tercapai lah gitu. Oke, yang terakhir nih mungkin di sini ada gak yang ingin disampaikan mungkin untuk keluarga juga dari segi doa dan juga tadi harapan udah disebut sedikit, cuman mungkin melengkapi Kokoh, Ci? Oh, paling sih semoga kita selalu harmonis, rukun-rukun terus, kayak gitu ya. Kayak di wihara lah, kita semua satu keluarga lah, kayak gitu. Abis ini mau kemana? Habis ini mau kemana? Gimana? Mau kemana? Mau foto ya? Mau ke rumah Ama. Mau ke rumah Ama. Kongsi-kongsi dulu dong ke kamera, kongsi. Oke, terima kasih banyak Cimeka, Ko Richard. Selamat beraktivitas kembali. Nah, itu tadi yang memang jadi momen kehangatan keluarga. Tadi Cimeka dan Ko Richard menjadi salah satu dari banyaknya keluarga yang hadir. Kalau tadi kami pantau dari pagi memang ribuan umat telah hadir dan memang dari pengelola Vihara Ekayana Arama ini sendiri juga menyatakan hari ini diprediksi ada 3.000 sampai 5.000 umat. Yang kemudian di sini kalau kita bisa lihat juga saudara lilin-lilin dinyalakan dan ada juga persembahan yang dibawa oleh para umat kepada para dewa. Nah, di yang hadapan kita sekarang ada totalnya 24 dewa. Jadi ini memang disebut altar 24 dewa yang kemudian menjadi tempat berdoa, tapi di sisi yang sebelah sini juga tadi digunakan untuk menjadi altar utama, saudara, nanti untuk digunakan sampai bahkan esok, karena di esok hari, lalu di hari Sabtu nanti dan hari Minggu itu juga masih akan ada rangkaian keseluruhan dari doa Imlek yang memang dilantunkan oleh umat Buddha di Vihara Ekayana. Nah, kalau tadi kita berbicara kepada salah satu umat, memang menyatakan bahwa harapannya satu yang pasti adalah seperti tahun kuda api yang melambangkan keberanian dan juga kecepatan, tapi tidak serta-merta berbicara soal rezeki gitu yang datang cepat atau datang secara bersemangat gitu, tapi juga bagaimana manusia secara pribadi dapat terus-menerus memberikan hal-hal yang baik bagi sesama. Nah, itu yang harapannya dapat kemudian diteruskan sampai setahun ke depan, karena tahun kuda api baru dimulai pada hari ini. Nah, itu kurang lebih, dan tadi saudara kami juga telah berbicara dengan salah satu Bante Gupta yang memang merupakan pengurus dari Vihara Ekayana. Nantinya untuk seluruh rangkaian doa Imlek ini bisa diikuti oleh umat sampai nanti bahkan di bulan depan, itu tanggal 3 Maret 2026, dan selama dari hari ini sampai 3 Maret nanti ada pelita Imlek yang dinyalakan, lilin-lilin Imlek yang dinyalakan yang menandakan harapan selalu ada dan akan senantiasa menyala sepanjang tahun. Kembali ke studio. Ya, umat masih terus datang melakukan ibadah di Wihara Ekayana, memohon doa begitu ya, doa keselamatan, kesehatan dan keharmonisan di tahun kuda api ini. Terima kasih banyak jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Alfa Farid melaporkan langsung dari Durikapa, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan saudara jurnalis Breaking News Kompas TV maksud kami akan kami hadirkan kembali usai jeda.